Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Hani Yusliani dengan NPM 215060067 dari kelas 3B, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pasundan Bandung. Di sini saya akan membuat video ujian lisan pada mata kuliah pengelolaan kelas. Di sini saya akan membacakan terlebih dahulu soal yang ada, lalu saya akan langsung menjawab soal tersebut. Ke pertanyaannya, berdasarkan pada kegiatan observasi pengelolaan kelas yang telah dilakukan oleh kelompokmu, jawablah beberapa pertanyaan berikut. Yang pertama, kelas yang telah saudara observasi telah saudara amati mengenai berbagai masalah yang muncul pada siswa baik individu maupun kelompok. Jelaskan jenis masalah mana yang ada di kelas tersebut serta pendapat saudara dalam mengatasi masalah tersebut. Kemudian bagaimana prosedur preventif yang baiknya guru lakukan agar tidak muncul kembali. Baik, saya itu mengobservasi SD kelas 3 di SDS Dian Kencana. Kebetulan itu SD di kelas rendah. Memang betul di kelas tersebut itu ada beberapa masalah siswa di masalah individu, di mana ada pada saat guru menerangkan pembelajaran atau materi, ada beberapa anak ini yang mengobrol, lalu ada juga yang mengantuk, lalu ada yang menguap, ataupun ada beberapa anak yang mengganggu teman yang lainnya, seperti ada anak yang sedang fokus memperhatikan gurunya pada saat menerangkan materi. Nah, oleh temannya ini diganggu anaknya, disenggol ataupun diajak mengobrol gitu. Nah, ada juga anak itu yang tidak sama sekali memperhatikan gurunya gitu. Seperti ada cepuk itu pakai pulpen diputar-putar seperti itu. Nah, itu menunjukkan juga bahwa si siswa ini banyak siswa yang merasakan kebosanan di kelas tersebut gitu. Nah, menurut saya pada masalah individu ini penyelesaiannya ataupun cara mengatasinya ini adalah, mohon maaf ada suara motor. Cara mengatasinya ini adalah dengan cara guru ini memberikan ice breaking di dalam kelasnya agar para siswanya ini tidak bosan, tidak mengantuk, bahkan tidak memperhatikan gitu. Nah, terlebih pada saya mengobservasi kelas ini, gurunya ini memang fresh graduate gitu, jadi masih sangat muda yang mengajarnya gitu. Jadi mungkin memang belum memperhatikan anaknya. Jadi ada anak yang mengobrol ataupun yang mengganggu temannya itu tidak digubris atau tidak ditegur gitu oleh gurunya. Nah, maka dari itu di sini ada pertanyaan, bagaimana prosedur preventif yang baiknya guru lakukan agar tidak muncul kembali masalah-masalah tersebut gitu. Nah, menurut saya cara prosedur preventif yang dapat dilakukan oleh guru ini bisa guru ini pada sebelum mulai pembelajaran ini melakukan atau memaparkan peraturan kelas, di mana guru ini menjelaskan seperti ini, misalnya pada saat guru menerangkan materi jangan ada yang mengobrol ya, atau guru ini dapat menerapkan beberapa ice breaking seperti duduk siap, duduk konsentrasi, itu bisa menumbuhkan semangat juga gitu untuk siswa dan menumbuhkan konsentrasi juga pada siswa. Pada yang asalnya siswanya mengobrol ataupun mengantuk, siswa menjadi tidak mengantuk dengan adanya ice breaking ataupun dengan games-games yang diberikan oleh guru gitu. Nah, setelah diadakannya peraturan kelas ini gitu, kan ada beberapa peraturan kelas gitu, tidak pada saat guru menerangkan materi tidak boleh mengobrol atau tidak boleh mengganggu temannya. Nah, itu bisa diterapkan guru gitu. Nah, ketika ada anak yang melanggar dari peraturan kelas tersebut, nah guru ini dapat memberikan konsekuensi akan ketidakpatuhannya siswa tersebut ke peraturan kelas ini. Akan tetapi konsekuensinya ini tidak menggunakan fisik seperti memukul ataupun menampar atau seperti itu, karena kan sekarang sekolahnya sudah menjadi sekolah ramah anak gitu. Nah, konsekuensinya misalnya dia harus membacakan
teks yang ada di buku di depan kelas, ataupun konsekuensi yang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan siswa. Nah, ketika ada siswa nih yang berprestasi ataupun dapat menjawab pertanyaan ataupun disiplin gitu dalam mematuhi peraturan yang ada di kelas. Nah, guru ini dapat memberikan beberapa hadiah gitu, ataupun merchandise, atau menghargai anaknya gitu dalam kepatuhan dia dalam pada pengaturan kelas ini gitu. Nah, seperti si guru ini memaparkan good job atau sangat baik sekali, pintar sekali, itu bisa sekali. Apalagi guru ini memberikan hadiah kecil seperti kita memberikan permen atau memberikan pensil kepada siswanya, yang mana itu membangkitkan juga gairah siswanya untuk lebih meningkatkan belajarnya gitu. Nah, baru saya ingat kembali ada juga masalah yang memang cukup serius di kelas ini, seperti adanya power seeking behavior, di mana ada beberapa anak yang mengatai anak yang lain gitu. Seperti misalnya pada saat pembukaan pembelajaran, guru ini kan menggunakan ice breaking gitu, menanyakan mengabsen siswa dengan menanyakan kabar siswa tersebut. Misalnya dipanggil nama siswa A. Nah, siswa ini tuh pada saat itu mengatakan bagaimana perasaannya gitu. Jadi mengabsen dengan menyatakan perasaan bagaimana gitu. Nah, siswa ini mengatakan perasaannya itu tidak bahagia, tidak senang, ataupun tidak bagaimana, tapi dia sedang sedih, ataupun ada yang mengatakan siswanya tuh sedang marah, atau sedang malas, malas belajar atau gimana. Nah, pada saat di kelas ini ada siswa yang mengatakan bahwa perasaan dia itu sedang bosan, sedang sedih. Ada juga yang seperti itu. Nah, ada beberapa siswa ini yang mengatai siswanya, mengejek siswanya. Nah, tentunya hal ini juga tidak boleh dilakukan gitu oleh siswa gitu. Maka dari itu perlu adanya teguran juga dari gurunya akan permasalahan ini gitu. Kan tidak boleh gitu, kamu tidak boleh mengejek temannya yang seperti ini gitu. Kan temannya juga mengungkapkan perasaannya gitu ya, perasaan dari diri dia. Jadi gimana perasaan dia aja gitu. Jangan kita mengejek teman kelasnya, kamu sedang bosan, kamu gimana gimana. Nah, itu tidak boleh gitu. Terus ada juga yang mengejek temannya dengan memang bahasanya kasar gitu. Nah, itu tidak boleh. Nah, di kelas ini pun terdapat masalah-masalah yang seperti itu gitu saat saya mengobservasi. Nah, pada saat mengobservasi kan tadi ada masalah anak yang mengobrol. Nah, masalah anak yang mengobrol ini bukan mengobrol ke arah pembelajaran, akan tetapi mengobrolnya ke arah yang lain-lain, seperti menanyakan, nanti istirahat kita jajannya apa ya. Nah, ada anak yang berbicara atau mengobrol seperti itu, berarti itu kan tidak memperhatikan apa yang dijelaskan oleh guru gitu. Nah, maka dari itu guru juga perlu adanya ice breaking tadi, ataupun tepuk semangat, ataupun menegur anaknya yang sedang mengobrol itu untuk fokus pada pembelajaran, seperti itu. Baik, ke soal berikutnya. Penataan kelas secara fisik yang telah dilakukan oleh guru kelas tentunya sangat menunjang pembelajaran. Mohon jelaskan pengaturan tempat duduk serta kursi yang digunakan pada kelas yang diobservasi menggunakan pola duduk apa, serta berikan saran terhadap pengaturan kelas tersebut sehingga lebih nyaman dan lebih baik. Alhamdulillah pada saat saya mengobservasi kelas 3 ini, kelas 3 di SDS Dian, mohon maaf ada suara motor. Nah, kelas 3 di SDS Dian Kencana ini tuh memang sudah menerapkan peraturan tempat duduk letter U, di mana tempat duduk letter U ini sangat membantu akan konsentrasi siswa pada pembelajaran gitu. Nah, kondisi tempat duduk pun siswa ini diselang-seling, jadi ada siswa laki-laki perempuan, laki-laki perempuan. Nah, tapi ada juga yang perempuan laki-laki, jadi tidak laki-laki semua, perempuan semua, tidak berdasarkan gender, tapi di sini memang tempat duduknya diatur sedemikian rupa oleh guru juga untuk membuat kenyamanan pada siswanya. Nah,
saya juga menanyakan kepada gurunya. Nah, gurunya ini mengatur posisi tempat duduknya ini berdasarkan kemampuan siswanya. Jadi ada kemampuan siswa yang memang relatif dia pintar, pintar selalu menjawab, lalu selalu aktif di kelas gitu. Nah, ini si siswa ini digabungkan dengan siswa yang lain agar siswa yang lain pun ikutan aktif gitu pada pembelajaran. Tidak siswa yang aktif, siswa yang aktif saja, siswa yang tidak aktif, siswa yang tidak aktif saja, tidak seperti itu. Tapi di sini digabungkan mana siswa yang aktif dan siswa yang tidak aktif ini digabungkan gitu agar siswa-siswanya ini saling bekerja sama dalam pembelajaran gitu. Nah, lalu di sini kan pola duduknya tadi kan sudah letter U. Nah, saran untuk pengaturan kelasnya agar lebih nyaman dan lebih baik. Nah, kebetulan memang di kelas tersebut sudah letter U, tapi kelas tersebut ini terbilang kelas yang sempit atau cukup kecil kelasnya. Nah, maka dari itu pada kelas 3 SD ini kalau misalnya mau menggunakan tempat duduk yang letter U, bisa menggunakan kelas yang cukup luas juga agar ada akses masuk jalan anak ke tempat duduknya. Karena saat saya mengobservasi ini, kami kan mengobservasinya di depan dan di belakang. Nah, pada saat pada saat saya dan juga anak-anakmu pada masuk ke tempat duduknya ini, nah saya juga kesempitan gitu untuk ke belakang, untuk jalan ke belakang. Nah, maka dari itu bisa menggunakan kelas yang cukup lebar jika akan memposisikan tempat duduknya ini letter U. Akan tetapi jika kelasnya ini tidak cukup besar, bisa menggunakan posisi bangku seperti biasa karena ini tidak bisa juga dipaksakan gitu pada kondisi kelas yang seperti itu. Nah, untuk kondisi kelas juga sudah sangat memungkinkan untuk dilakukan pembelajaran di mana terdapat banyaknya ventilasi udara, lalu ada papan tulis, ada meja meja guru, meja belajar, lalu ada juga tempelan-tempelan yang di kelas seperti ada tempelan perkalian. Lalu pada saat itu sedang pembelajaran mengenai perubahan wujud benda. Nah, ada tempelan yang ditempelkan oleh guru dan juga siswa di dinding kelas. Nah, di mana uh, tempelan itu sangat membantu pembelajaran gitu. Pada saat pembelajaran pun itu digunakan gitu. Nah, saran dari saya bisa lebih ditambahkan lagi pada media-media pembelajarannya, di mana bisa menggunakan video ataupun menggunakan infokus. Di situ bisa menggunakan alat-alat ataupun media-media yang lainnya gitu agar seperti tadi bisa mengatasi masalah-masalah yang ada terjadi pada siswa, karena di sini guru ini hanya menggunakan media papan tulis saja dan juga menggunakan ice breaking yang biasa dilakukan seperti itu. Baik, selanjutnya ke soal nomor 3. Penanggulangan disiplin yang telah dilakukan di kelas tersebut apakah sudah dapat dikatakan berjalan cukup baik? Bagaimana saudara yakin disiplin kelas sudah baik atau belum? Berikan solusi agar disiplin kelas menjadi lebih baik. Nah, menurut saya mengenai kedisiplinan siswa dan maupun kedisiplinan kelas di sini, menurut saya cukup baik dikarenakan siswa ini masuk pada kelas tepat waktu dan melakukan pembiasaan terlebih dahulu, karena pada saat itu saya mengobservasi pada hari Jumat. Nah, akan tetapi di SD Dian Kencana ini setiap harinya melakukan pembiasaan, di mana siswa ini kalau di hari Jumat ini di hari Jumat waktunya siswa pembiasaan sholat duha, akan tetapi pada saat itu sedang hujan, jadi siswa melakukan pembiasaannya itu membacakan surat-surat pendek. Nah, untuk masalah disiplin pada saat pembelajaran, ada beberapa siswa yang menggunakan jaket pada saat di kelasnya. Tentu itu kan tidak boleh gitu. Nah, guru ini perlunya menegur siswa tersebut agar membuka jaketnya ketika di kelas. Ada juga siswa yang menggunakan topi di kelasnya. Nah, tapi siswa tersebut sudah membuka topinya di pertengahan pembelajaran. Nah, itu sudah baik. Akan tetapi tidak adanya sama sekali teguran dari gurunya dengan adanya siswa yang menggunakan jaket tersebut. Terlebih saya melihat siswa tersebut tidak sakit, tidak juga lemas, akan tetapi siswa tersebut malah mengobrol dengan teman kelasnya yang menimbulkan masalah-masalah pada siswa dan juga pada kelas gitu. Nah, maka dari itu perlunya teguran dari guru tersebut. Juga ada
pemaparan peraturan kelas sebelum adanya pembelajaran seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Lalu di sini bagaimana saudara yakin disiplin kelas sudah baik ataupun belum? Saya yakin karena saya mengobservasi langsung di kelasnya, dan terlebih siswa yang menggunakan jaket itu terlalu mencolok karena yang menggunakan jaket itu hanya satu orang dan yang menggunakan topi itu hanya satu orang, seperti itu. Lalu ada juga siswa yang tidak duduk secara baik gitu. Ada yang kakinya mengangkat satu, ada juga yang di tengah-tengah membenarkan tali sepatu tapi kakinya itu dinaikkan ke atas. Nah, itu kan tidak baik dan tidak disiplin gitu. Ada juga kan tadi mengobrol. Nah, itu juga kan tidak disiplin gitu, tidak menerapkan disiplin. Nah, maka dari itu di sini juga perlu adanya teguran tersebut. Lalu, berikan solusi agar disiplin kelas agar menjadi lebih baik. Nah, solusinya seperti tadi, adanya teguran, lalu seperti misalnya sudah siswanya disiplin disiplin sekali nih. Nah, guru bisa memberikan reward juga seperti tadi. Nah, saya juga yakin bahwa disiplin di kelas ini cukup baik karena pada saya mengobservasi kelas ini itu menerapkan pembelajaran moving class, di mana dari pembelajaran di kelas ini pindah ke perpustakaan. Nah, saat perpindahan ini siswa itu tidak langsung berhamburan gitu keluar kelas, akan tetapi guru ini mengatur posisi siswa agar terus uh, berjalan satu persatu ke arah perpustakaannya ini gitu, tidak berhamburan keluar kelas gitu kan. Itu nanti gurunya tidak bisa mengkondisikan, akan tetapi di sini siswa sudah disiplin untuk jalan satu persatu ke arah perpustakaan. Maka dari itu saya sangat yakin bahwa uh, kondisi kelas ini cukup disiplin begitu. Oke, untuk soalnya sudah ada 3. Nah, sekian jawaban soal dari saya. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.